Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, selamat datang di YouTube channel Husein 598. Oke, di video ini gue bakal berbagi pengalaman gue ketika gue berjuang menghadapi jerawat yang membabi buta di muka gue. Anjay, membabi buta. Oke, jadi kalian para pejuang jerawat, please tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip, oke? Iya. Nah, awalnya jerawat di muka gue itu ya normal-normal aja sebagai seorang remaja. Jerawat puber, gue jerawatan ketika mulai kelas 1 SMA. Nah, itu berlangsung selama 3 tahun sampai gue kelas 3 SMA. Nah, setelah gue lulus SMA itu jadi kayak normal gitu, kayak ya jerawat normal gitu, kayak paling 1-2 hilang. Yang nggak normal ketika gue mulai memasuki kuliah semester 3. Nah, setelah gue masuk semester 3 ini, tiba-tiba temen gue banyak yang ngomong, kok muka lu gini sih, kok muka lu gini sih, kok muka lu gitu sih. Kayak yang nggak biasa gitu. Sebelumnya mereka nggak pernah ngomong kayak gitu ke gue. Nah, dan gue pikir kayak ya muka gue mungkin sekarang lagi nggak normal. Gue diemin aja, gue kayak biasa aja. Nah, kok semakin hari gitu semakin parah, bukannya semakin hilang. Mulai di situ gue mulai cari tahu gitu, cari tahu apa yang menyebabkan muka gue berjerawat, muka gue jadi breakout parah. Nah, mungkin yang bisa gue ambil kesimpulannya sekarang, waktu itu gue kuliah, gue stres, mana kayak mikirin kuliah gitu. Pada suatu hari, ketika gue buka Facebook, ada satu postingan muncul di beranda gue, itu dia promosi satu produk sabun, namanya sabun Nuamora. Nah, awalnya gue biasa aja. Nah, tapi kayak setiap hari dia tuh update gitu promosi produk itu. Seketika kan ada kayak testimoni before afternya kan. Gue makin penasaran dong, dan akhirnya gue join di grup sabun Nuamora itu. Gue join. Nah, setelah gue join, setiap gue buka beranda, setiap hari postingan itu lewat di beranda gue dan bikin gue ke-trigger buat coba produk ini. Awalnya gue agak ngeri sih pakai produk ini karena dia tuh produk ini tuh bikin muka jadi breakout, tapi kata mereka itu bilangnya detox atau ngeluarin kotoran dari muka. Nah, setelah itu gue cari tahu, karena gue setiap gue pakai produk gue nggak langsung pakai, gue cari tahu dulu, kayak cari tahu sampai bener-bener detail banget. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu, gue beraniin buat nyoba produk ini karena muka gue juga waktu itu udah bener-bener breakout parah banget. Jadi gue mutusin ya udahlah, kalau misalkan muka gue nanti hancur, muka gue juga kan tadinya udah hancur gitu. Jadi prinsip gue waktu itu ready to lose, anjir. Ready to lose apa namanya? Nothing to lose. Jadi gue percaya, gue niat, gue yakin kalau gue bisa sembuh. Setelah itu gue coba produk ini tuh ada dua jenis. Yang satu tuh harganya 150.000 kecil, yang agak gede dikit 300.000. Itu gue pakai, itu tuh cuman kepake seminggu doang, dan berarti sebulan pakai 4 kali. Sebulan 4 kali habis sekitar 600.000. Waktu itu gue ya cuman mahasiswa miskin, gue ngandelin duit orang tua, kayak ngerasa nggak enak juga gitu. Dan alhamdulillah juga kayak mereka ngedukung gue gitu, kayak support apapun yang gue lakuin. Nah, setelah itu awal-awal gue pakai kayak nggak ada progres gitu, biasa aja. Nah, setelah 2 minggu awal dan 1 bulan awal itu udah mulai kayak muncul masalah di muka gue, kayak jerawatnya udah mulai keluar, terus muka gue merah-merah, mulai sensitif banget, kayak merah banget, kayak udah ngerebus. Anjir, kok muka gue jadi kayak gini gitu. Ya udah, gue akan tahu ini tuh adalah progresnya gitu, ini prosesnya. Dia tuh produk itu tuh ngeluarin kotoran dari muka gitu. Mungkin 2 bulan, 3 bulan itu bener-bener hal yang paling berat buat gue, karena jerawat di muka gue makin parah. Waktu itu gue ya masih kuliah aktif, gue jarang keluar, gue keluar cuma pas kuliah doang. Nah, setiap gue keluar, gue pakai sweater, pakai kupluk, terus pakai masker, udah kayak nolep anjir. Itu berlangsung dan gue kuat-kuatin. Yang penting ya gue niat, gue pasti bisa sembuh. Nah, mungkin setelah sekitar 4 bulanan, udah mulai kelihatan nih progresnya nih, kayak jerawatnya udah nggak terlalu barbar banget muncul di muka gue, kayak normal lah, bisa dibilang normal. Tapi bekas jerawatnya itu numpuk banget di pipi gue, di jidat gue, karena tadinya kan banyak banget, dan juga merah-merah kayak gini. Dan setelah 1 tahun
gue putusin buat berhenti karena gue ngerasa kulit gue juga udah agak sedikit normal gitu, dan gue juga nggak kuat sama harganya yang lumayan mahal. Kasian juga sama orang tua gue kalau misalkan harus ngebiayain gue setiap sebulan, gue harus ngabisin 600.000. Setelah gue berhenti, ini adalah pilihan yang bimbang bagi gue harus ganti produk lain dan kita nggak tahu gitu cocok atau enggak sama kita, dan takutnya malah bikin masalah gitu. Dan gue paksain kalau misalkan gue nggak cuci muka sama sekali malah makin parah. Udah gue hijrah ke produk Garnier, cuci muka yang Garnier yang lemon itu, yang ini. Ya selama gue pakai sabun Amor itu, gue barengin sama Natura Republic Aloe Vera. Sampai sekarang gue masih pakai. Ini tuh skincare-nya sejuta umat. Gue pakai produk itu tuh, gue pakai aloe vera setelah gue cuci muka karena bisa gue bilang sabun Amor itu cukup keras ya. Jadi gue bikin muka gue kalem itu pakai Natrep ini aloe vera. Gue nggak serta merta cuman pakai skincare doang gitu. Gue juga ngejalanin pola hidup sehat, kayak ngatur pola makan. Gue nggak makan sembarangan, gue nggak makan gorengan, gue nggak makan makanan berminyak, gak makanan yang berkuah. Itu gue bener-bener kayak diet ketat banget. Sarapan gue cuman makan oatmeal campur buah, kadang pakai pisang, kadang pepaya. Siang gue makan nasi biasa, nasi putih, kadang nasi merah, pakai tempe, tahu, sama sayur itu wajib banget. Dan gue ngemil setiap hari, harus ngemil buah. Itu setiap hari gue harus ngemil buah. Dan malamnya lagi gue makan oatmeal sama kayak pagi oatmeal campur buah-buahan. Kenapa gue makan oatmeal? Karena gue nemuin satu video di videonya Bang Fajo Ahmad. Itu gue ngambil pengalaman dari dia juga pejuang jerawat yang akhirnya bisa sembuh karena nerapin kehidupan itu. Gue tiru dan alhamdulillah juga kayak berhasil gitu di gue. Jadi makanan itu juga penting. Kalian harus bisa saring, harus bisa tahan makanan yang nggak baik gitu buat kulit muka. Karena kalau misalkan muka udah jerawatan nih, muka kalau udah banyak banget jerawat, jadi sensitif dan mudah buat muncul jerawat baru. Jadi kalian harus bener-bener jaga pola makan, jangan begadang, dan satu lagi, jangan pegang muka dalam keadaan tangan kotor. Jangan sering-sering ngaca, karena ketika kita mulai ngaca, kita ngeliat muka kita dan ngeliat jerawat kita bakal megang, dan tangan ini bakal nakal, korek, jadinya bakal bikin kuman numpuk di muka kita dan memicu jerawat baru muncul. Lanjut, gimana caranya gue ngilangin bekas jerawat gue? Sekarang pun ya, muka gue masih ada bekas jerawatnya, kayak sedikit kopeng-kopeng. Sekarang masih ada jerawat nih, 1, 2, 3, tapi alhamdulillah normal. Nggak lagi barbar kayak dulu. Gue juga sering maskeran, seminggu 3-4 kali, kadang gue tiap hari. Itu kayak masker alami. Kadang juga gue pakai sheet mask seminggu sekali. Menurut gue sheet mask itu bagus banget buat mudarin bekas jerawat, karena dia tuh mengandung serum yang bagus buat memudarkan bekas jerawat. Gue juga sekarang pakai essence serum yang dari Garnier ini. Gue juga pakai krim dari Garnier ini, sama micellar water, sama toner dari Viva. Jadi gue pakai skincare itu satu paket lemon semua, biar kayak satu jurusan dan masuk gitu, nggak belang bentong gitu, nggak yang satu ini, yang bahannya yang satu ini kan kayak nggak masuk takutnya gitu. Jadi gue pakai satu jurusan, pakai lemon semua. Dan micellar water itu gue pakai buat ngebersihin muka sebelum cuci muka. Dan sesudah cuci muka itu gue pakai toner buat ngebersihin muka dari kotoran yang mungkin nggak bersih ketika cuci muka. Dan setelah pakai toner, gue pakai essence serum, terus setelah pakai essence serum, pakai krim. Gue pakai skincare itu cuman malam doang. Siang gue nggak pakai karena nggak betah gitu kalau siang pakai, karena malam kan dibawa tidur. Nah, buat kalian para pejuang jerawat, jangan putus asa, jangan
nyerah sama keadaan kalian sekarang. Semangat dan yakin kalau kalian itu bisa sembuh. Kita punya cara sembuh masing-masing. Mungkin gue bisa sembuh pakai cara ini, kalian bisa sembuh pakai cara lain. Tapi gue di sini berbagi cerita, siapa tahu ada kalian juga yang bisa nerapin pengalaman gue di kehidupan kalian. Kalian bisa coba, tapi gue nggak ngejamin, gue nggak bisa mastiin ini tuh bisa cocok di kalian, karena skincare itu cocok-cocokan ya. Tapi pola hidup kalian bisa terapin, kayak pola makan, pola hidup jangan begadang, itu bisa kalian terapin. Oh iya, yang mungkin banyak yang ngalamin ya, para pejuang jerawat termasuk gue. Dulu waktu gue masih jerawatan, banyak yang ngomong kayak, muka lu hancur banget sih, kok muka lu kayak gini, kok muka lu kayak gitu. Kayak gue pernah down banget, gue sampai kayak pernah ngeremin diri di rumah. Gue pernah nangis, gue gak munafik, gue pernah nangis. Terus ya kayak parah banget gitu, gue kayak gak bisa gitu nerima omongan kayak gitu. Tapi gue bisa belajar gitu, jerawat bisa bikin mental kita tuh jadi lebih kuat gitu. Kalau misalkan ya ada yang ngomong kayak gitu, gak munafik sih, pasti kita kayak ngerasa sakit hati dan down, tapi tetap jadiin itu motivasi kalau kalian bisa sembuh. Tetap lakuin apapun yang kalian percaya kalau itu tuh bikin jerawat kalian itu sembuh. Di sisi lain jerawat itu adalah suatu penyakit. Ada juga sisi positifnya, seperti apa yang gue alami sekarang. Gue dapet hikmah dari masa lalu gue ketika gue mengalami jerawat. Gue jadi lebih tahu gitu apa aja hal yang bisa bikin muka kita tuh jadi breakout, jadi bermasalah gitu. Jadi kita bisa menghindari dan nggak ngelakuin itu gitu. Dan juga kita bisa lebih care lagi sama muka kita, buat bisa lebih ngurus, ngerawat, dan tahu apa tuh yang harus kita lakuin gitu buat merawat muka kita. Kita bisa jadi dokter dadakan buat orang lain atau temen kita. Sebisa mungkin kayak nggak ngomong atau nasehatin orang yang jerawat ketika dia nggak nanya. Takutnya omongan kita tuh malah jadi bikin dia tuh down atau sakit hati. Jadi kita ngasih nasihat atau masukan pengalaman kita ketika dia nanya sama kita, ketika dia pengen cerita gitu sama kita, dan baru kasih nasihat dan pengalaman kita gitu. Jadi bisa masuk gitu. Kita pejuang jerawat kalau sembuh, kita bisa lebih mengerti perasaan orang gitu, buat bisa menahan omongan yang bisa bikin orang lain tuh sakit hati gitu. Jadi ada sisi positifnya juga dan hikmahnya juga. Oke. Mungkin cukup segitu aja pengalaman gue yang gue share ke kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi motivasi buat kalian, dan semoga kalian bisa sembuh juga. Mungkin kalian bisa request soal video kedepannya gitu, soal permasalahan muka gue. Mungkin gue bisa sharing dan bisa cerita pengalaman gue ke kalian. Oke. Thank you yang udah nonton video gue sampai full. Semoga kalian suka dan termotivasi atau bermanfaat buat kalian. Gue minta tolong buat klik like video gue, dan gue juga minta tolong buat subscribe channel gue biar gue lebih semangat lagi bikin konten ke depannya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Ciao.